Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Di pagi yang cerah ini insya Allah kita akan belajar kimia kembali ya, tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Nah, anak-anakku di sini kira-kira sekarang ada yang gak hadir berapa orang? 2 orang. 4 orang. Oke, baik, gak apa-apa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya? Silakan, Al. Berdoa dulu, Al. Kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti yang hari ini tidak hadir siapa saja? Belum hadir atau belum datang? Galang, kemudian Rayana. Bentar, Rayana itu Muhammad Rayana ya? Oh iya, Rayana Ali, ya siap. Sama siapa lagi? 3, oke 3 orang ya, baik. Nah, Arumi juga belum ada ya? Oke, baik. Berarti ada 4 orang, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau memang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Kalau memang izin ya mudah-mudahan lancar izinnya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi ya. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi ini kira-kira sebelumnya kalian sudah pertemuan tentang apa? Konsep laju reaksi ya. Konsep laju reaksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat bagaimana konsep laju reaksi itu? Konsep laju reaksi? Ayo, masih ingat gak? Apa sih laju? Kecepatan. Ya, silakan. Oke, Rayana. Baik ya, nanti ya. Kecepatan. Berarti itu adalah kalau memang kecepatan, kira-kira kecepatan suatu reaksi itu bagaimana? Kalian sudah pernah belajar tentang rumusannya atau apa sih sebenarnya laju reaksi itu apa dengan apa? Perubahan konsentrasi terhadap waktu. Ya betul ya, perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang teori tumbukan. Nah, apa itu teori tumbukan? Pertabrakan antara dua zat atau
Betul, ya. Yang akhirnya seperti apa? Ya, bergabung suatu molekul yang akhirnya akan menjadikan suatu reaksi itu terjadi atau tidak? Terjadi. Baik ya. Nah, baik anak-anak. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu ya? Jadi untuk yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya ya, itu adalah menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, makanya tadi Bapak menanyakan dulu apa itu tumbukan, ya. Kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Nah, yang tidak terkendali itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian kalian kalau belajar sekarang ini berarti untuk apa sih gitu kan ya, pencapaiannya harus seperti apa? Nanti kalian harus bisa menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, kemudian juga menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dan juga nanti mempresentasikan pengaturan bahan, gitu ya. Oke, nah dan tujuan pelajaran kita hari ini dengan Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning, gitu ya, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalian nanti akan bisa menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dan juga mempresentasikan hasilnya. Dan di situ tentu saja harus dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, kreatif, ya, seperti itu. Baik, nah sekarang Bapak tampilkan seperti ini. Kira-kira apa yang kalian amati di sini? Kulkas. Ya, kenapa dengan kulkas? Suhu. Emang kalau kulkas ada suhu, maksudnya bagaimana dengan kulkas dengan suhu? Silakan acungkan tangan. Siapa? Farhan? Dibuka topinya ya, dibuka topinya. Oke. Gimana Farhan? Apa yang kamu lihat Farhan di sini? Apa ya? Suhu atau temperatur mempengaruhi suatu suhu atau temperatur mempengaruhi suatu reaksi yang ada pada bahan-bahan yang ada di kulkas. Pada kulkas ya, pada kulkas atau bahan-bahannya? Bahan-bahannya di kulkas ada apa saja di sini kan ya? Ada sirup, ada apa nih? Ada buah, ada sayuran yang tentunya buah dan sayuran tersebut bagaimana kalau tidak di dalam kulkas? Cepat membusuk, betul ya. Nah, pembusukan itu apakah reaksi kimia bukan? Iya, reaksi kimia ya. Jadi agar tidak terjadi pembusukan itu, maka ternyata orang-orang atau kita sendiri memasukkan bahan-bahan yang kita punya ke dalam kulkas. Nah, kemudian di sini ada, kalian lihat ada gambar apa lagi di sebelahnya? Ada lemari apa? Lemari bahan-bahan kimia, ya betul Farhan. Nah, lemari bahan-bahan kimia ini kira-kira bagaimana, kenapa harus bahan kimia ini disimpan di dalam lemari? Agar apa? biar rapi. Biar rapi. Betul, tidak ada yang salah, betul. Dia lihat kalau kayak gini rapi kan. Nah, tetapi selain itu apa? Menjaga suhunya atau kita agar menjaga bahan itu supaya tidak terkontaminasi. Betul, pintar ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, tidak jauh dari apa yang ada di depan, tentang suhu, tentang apa-apa bahan-bahan itu harus disimpan dengan cara yang baik. Oke. Nah, baik, sekarang ya Bapak akan membagikan LKPD ya. Di sini sudah ada LKPD. Nah, lembar kerja kalian satu kelompok itu 3 LKPD ya. Nah, ini berapa? Silakan, kelompok 1. Wow. Kelompok 2. Kelompok 4. Oke, nah kalian sudah mempunyai masing-masing, setiap kelompok adalah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah,
kira-kira dari LKPD yang kalian punyai sekarang gitu ya, Bapak akan ngapain nih gitu ya. Baik, nah boleh diperhatikan dulu ke depan ya, diperhatikan dulu ke depan. Di sini ada sebuah tayangan yang akan Bapak tampilkan. Silakan disimak. Oh. Bentar ya, ini suaranya belum terdengar. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Oke, baik, Bapak ulangi ya. Di sini ada sebuah ledakan ya. Ada sebuah ledakan. Sepertinya ini apa namanya, volumenya ya barusan. Kenapa? Nah, di sini kalian bisa juga baca dulu ya, silakan orientasinya di LKPD masing-masing juga ada ya di situ. Sambil Bapak mengeset dulu videonya. Di sini ada bagian yang namanya orientasi ya, tentang yang bagian suhu. Di sini ada ledakan, tentang ledakan amonium nitrat di Beirut ya, boleh disimak dulu. Ya, silakan. Jadi per kelompok nanti kan bagi dapat 3 ya, dapat 3 LKPD untuk kalian isi. Nah, belum masuk terus ya ininya apa, musik. Oke. Nah, di sini jadi ada amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman ya di dalam sebuah pabrik penyimpanan, yang akhirnya setelah sekian lama si
amonium nitrat tersebut meledak, ya meledak karena tadi penyimpanannya tidak aman, dan juga di sini berarti ada suatu pengaruh yang lain, ya. Nah, yang akhirnya dia eksplosif dan bisa membuat sebuah kerusakan pada masyarakat di sekitar, seperti itu. Nah, itu ya adalah suatu video yang pertama. Nah, orientasi yang kedua ada di bagian tentang obat mah, ya. Baik, sekarang Bapak akan berkeliling ke setiap kelompok untuk kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, yang mana di situ sudah ada bagian orientasi, yaitu tadi ya video yang ditampilkan di depan, dan juga ada wacana tentang obat mah. Silakan diskusikan dan dicoba untuk menyesuaikan dengan apa alur yang ada di LKPD, yaitu ada bagaimana kalian mengorganisasikan tentang suatu permasalahan tersebut, kemudian melakukan penyelidikan atau mengamati apa saja sih yang berpengaruh tadi, dan kemudian nanti kita akan presentasi serta membuat kesimpulan. Ya, silakan di dalam setiap kelompok masing-masing, dan Bapak akan menilai kinerja masing-masing. Ya, silakan didiskusikan di dalam kelompok. Di LKPD langsung, di sini kan bisa diisi ya, boleh gak apa-apa di LKPD-nya langsung diisi ya. Setiap kelompok sudah Bapak bagikan LKPD seperti ini, dan silakan bisa langsung diisi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Bapak ya, Pak ini kenapa, Pak ini kira-kira bagaimana, boleh nanti sambil ditanyakan ya. Jadi kalian mempunyai dua permasalahan ya di situ. Yang pertama tentang obat, nah yang kedua tentang ledakan di Beirut. Oke, silakan. The Bluetooth device is connected successfully. Bagaimana? Gimana ada pertanyaan? Ya, oke. Dari yang tentang obat mah, yang mana yang bagian mengorganisasi siswa ya. Nah di sini kalian coba diskusikan apa saja kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang prosesnya mirip dengan tentang obat mah itu. Ya. Jadi kalian kan mungkin punya pemikiran ya. Kira-kira ini obat mah itu ternyata diminumnya harus bagaimana? Nah kira-kira menurut kalian peristiwa apa lagi yang mirip kejadiannya seperti kalau kita minum obat mah, atau perlakuannya itu mirip seperti keadaan yang ada di obat mah tersebut? Ya, ya, gak apa-apa bukan hanya obat, betul kita. Selain obat gak apa-apa, memang selain obat mungkin kalian menemui yang lain. Ya, nah gitu ya. Mungkin menemui misalnya apa, kira-kira bagaimana, nah gitu ya.
yang dibaca harus diapakan tadi? Kimianya itu ya harus diapakan? Dikunyah dulu. Nah, kira-kira kenapa dikunyah dulu? Peristiwa apa sih yang mirip harus seperti itu? Gitu ya. Yang keadaannya hampir seperti obat mah yang harus dikunyah dulu, gitu ya. Coba baca juga boleh di sumber belajar, boleh di buku. Ini kan kalian mencari banyak sumber belajar ya. Bisa apa namanya itu kalian di sumber belajar sebelumnya. Ya, boleh, gak apa-apa ya. Sebut merek gak apa-apa lah kalian ya. Di sini kita hanya menyebutkan mereknya. Ya, Kalau misalnya kayak gitu boleh. boleh. Silakan. Nanti kita akan presentasikan setiap kelompok perwakilan ya. Jadi boleh. Semua pendapat itu bisa saja apa namanya itu sesuai. Oke, selain itu kan kejadian yang kan yang tadinya bisa, boleh dijelaskan. Singkat aja. Kalian bisa berjejaring juga ya, searching boleh. Ya. Oke, nanti satu kelompok ya ke depannya. Jadi satu kelompok nanti mempresentasikan apa hasil dari kelompok masing-masing. Nah, dan jangan terlalu lama di bagian depan. Silakan bisa ke bagian yang belakangnya, yaitu tentang penyelidikannya kira-kira bagaimana, dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lagi. Ya, satu saja Bapak. Ya,
sama dalam setiap kelompok. Nanti kalian lihat nanti ya, ya. Semua sampai nanti yang bagian paling belakang ya. Nah, berarti boleh berbagi per 2 orang. Misalnya ada yang ngerjain bagian suhu dulu, ada yang ngerjain bagian maksudnya masalah tentang ledakan dulu atau masalah tentang obat mah. Ya. Boleh berbagi supaya nanti waktunya kita cukup. Ya? Ya. Misalnya ada yang bagian tadi obatnya, kemudian dari bagian yang bagian yang ledakan warna. Boleh ya setiap kelompok berbagi tugas kan ya.
tugas dengan temannya. Jangan sampai nanti pas waktu habis ini selesai. Iya. Ada yang bagian semua ya, sampai kesimpulan, sampai bagian yang ini, bagian yang di situ ada tentang bagian 4, yaitu adalah mengembangkan hasil karya ya, itu tentang menjelaskan pengaruh. Nah, buatlah solusi sampai itu. Nah, baru setelah itu nanti yang menganalisis dan evaluasi nanti setelah kalian tampil ke depan, ya. Berarti hanya sampai mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Baik, waktunya tinggal 5 menit ya. Silakan. Ya, makanya berbagi tugas dengan anggota kelompok. KKPD sudah Bapak berikan setiap kelompok 3, jadi bisa berbagi ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. 2 menit lagi untuk presentasi ya, untuk menyajikan hasil karya masing-masing. Ada 2 menit lagi, silakan efektifkan waktunya. Tadi itu yang telat siapa? Rayana ya, berarti yang tidak hadir tadi 3 orang ya. Jadi 3 orang ya yang nggak hadirnya ya. Ada yang sudah selesai kelompok mana?
Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya, baik. Oke, silakan boleh diperhatikan lagi ke sini. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah kalian melihat atau menyimak tentang orientasi materi ya. Tadi ada permasalahan apa saja? Obat mah dan ledakan ya, ledakan apa tadi? Amonium nitrat. Nah, kemudian tadi sudah masing-masing di dalam kelompoknya berdiskusi ya, memecahkan permasalahan yang tadi sudah ditampilkan di bagian orientasi. Nah, sekarang bagian untuk menyajikan hasil karya ya. Baik, Bapak persilakan terlebih dahulu untuk kelompok yang sudah siap dulu sebelum Bapak tunjuk. Siapa? Ayo, kelompoknya Niko. Silakan kelompoknya Niko ke depan. Kelompoknya Niko, Salma, Presa, dan Salma satu lagi ya, Salma Nurul. Silakan ke depan. Dibawa semua LKPD-nya. Ya, semuanya ke depan silakan. Iya, jangan perwakilan. Bagian nanti siapa yang menyampaikan bagian yang pertama, yang kedua, dan ketiga, silakan. Oke, sebentar. Ininya di dulu ya. Baik. Nah, di sini ada kelompok 4 ya. Oke, yang lainnya boleh menyimak. Di sini LKPD dari kelompok 4 akan disampaikan hasil karya mereka. Oke, silakan boleh dimulai dari Niko. Dari siapa? Salma, Preta. Boleh. Ya. Dari yang orientasi 1 tentang mengorganisasi siswa. Boleh Niko, silakan. Yang keras ya. Gula batu lebih susah untuk larut karena luas permukaannya kecil jika dibandingkan dengan gula pasir yang memiliki luas permukaan yang lebih luas atau lebih besar. Oke, itu menurut kelompok Niko untuk kejadian yang serupa dengan obat mah. Katanya dia menggunakan contoh gula batu. Oke ya, gula batu lebih apa katanya tadi? Lebih susah untuk larut. Lebih susah untuk larut. Oke, nanti kita lihat kelompok lain. Berikutnya silahkan. Ya. Di situ ada tampil apa? Ya. Bagaimana dengan gambar 1 dan 2 tersebut? Boleh sama siapa? Salma? Presa? Ya. Apa yang terjadi? Pada gambar 1 dan 2 kaitkan dengan teori tumbukan yang pernah kamu pelajari. Yang lain boleh simak ya. Apa? Gambar 2 memiliki laju reaksi yang cepat karena tumbukannya tidak beraturan. Sedangkan gambar 1 memiliki laju reaksi yang lebih lambat karena tumbukannya beraturan. Oke, berarti beraturan tumbukannya ya. Oke, kita nanti lihat dengan kelompok yang lain ya, kita bandingkan. Baik, berikutnya. Di antara kedua gambar di atas, manakah yang akan mengalami reaksi kimia lebih cepat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada gambar 2, karena reaksi tumbukannya tidak beraturan. Kepada gambar 2. Oke. Alasannya tapi kelompok ini adalah menyebut karena tumbukannya tidak beraturan. Oke, kita lihat ya, nanti kelompok lain silakan. Dalam kasus obat mah di atas, bagaimana kaitannya dengan gambar 1 dan 2? Obat mah yang memiliki luas permukaan yang lebih besar akan mengalami tumbukan sehingga meningkatkan laju reaksi. Oke, obat mah yang ukurannya apa? Memiliki luas permukaan yang lebih besar. Oh, memiliki luas permukaan yang lebih besar, maka akan Mengalami tumbukan dan meningkatkan laju reaksi. Oke, mengalami tumbukan dan meningkatkan laju reaksi. Itu menurut kelompok 4. Silakan berikutnya. Bagaimana? Buatlah solusi pada kasus yang terjadi, kemudian dan dari fakta atau kasus yang didapatkan, jelaskan pengaruh dari luas permukaan terhadap reaksi. Ya, di mana? Obat mah yang luas permukaannya kecil akan lebih lambat reaksinya, sehingga perlu dipunya agar obat mah tersebut menjadi hancur dan lebih luas permukaannya yang menyebabkan reaksi yang lebih banyak dan dalam waktu yang lebih singkat. Oke.
Oke, itu menurut kelompok 4 ya. Jadi katanya obat mah itu salah satunya kenapa harus dikunyah biar luas permukaannya apa? Jadi lebih besar. Lebih besar atau lebih banyak mungkin ya, seperti itu. Baik, itu menurut kelompok 4 ya, terkait dengan yang luas permukaan bidang tertentu atau masalah yang pertama tentang obat mah. Oke, silakan tepuk tangan dulu yang lainnya. Oke, silakan boleh duduk ya. Nah, kita bandingkan dulu dengan kelompok yang boleh Hasnasia. Hasnasia katanya baru nanti kamu ya, Indah ya. Baik. Kelompok Hasnasia dulu silakan, hati-hati. Muter ke sana aja. Nah, baik, ini kelompok Hasnasia. KPD-nya akan disampaikan hasil dari diskusi mereka. Oke, yang nomor 1 masih ya. Luas permukaan dia kita bandingkan dengan kelompok tadi. Yang contoh Ya. Dari bagian mengorganisasi siswa. luas permukaan suatu zat dapat mempengaruhi cepat lambatnya terjadinya suatu reaksi. Sebagai contoh yaitu obat yang berbentuk tablet bereaksi lebih lama dibandingkan dengan obat yang berbentuk serbuk, sebab obat yang berbentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, kelompokmu kira-kira mencari apa namanya itu kejadian yang mirip dengan ini apa? Yang itu tadi Pak, obat. Obat. Oh, berarti hampir sama dengan obat mah, tapi ngambil obat yang lain juga. Oke, gak apa-apa. Berikutnya, bagian penyelidikan. Yang terjadi pada gambar 1. Boleh, sama siapa saja boleh ya. Yang terjadi pada gambar 1, zat yang partikel zat lebih besar yang menyebabkan luas permukaannya lebih kecil dibandingkan dengan gambar nomor 2 yang partikelnya terdiri dari beberapa bagian yang lebih kecil sehingga luas permukaannya lebih besar. Jadi partikel yang lebih kecil akan lebih banyak terjadi tumbukannya. Oke, maksudnya partikel-partikel yang jadi halus gitu ya akan lebih banyak terjadinya tumbukan. Oke, itu menurut kelompok Hasnasia. Berikutnya, Di antara kedua gambar di atas, yang mengalami reaksi kimia lebih cepat adalah pada gambar 2 karena partikelnya terdiri dari beberapa bagian dan memiliki luas permukaan yang lebih besar. oke, mempunyai luas permukaan yang lebih besar atau mungkin lebih banyak gitu ya, sama seperti yang tadi. Baik, berikutnya. Dalam obat mah di atas, bagaimana kaitannya dengan gambar 1 dan 2? Obat mah yang masih berbentuk tablet, maka luas permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang dikunyah terlebih dahulu karena luas permukaannya lebih besar. Oke. Terus? Solusinya, obat mah yang dikunyah akan lebih cepat bereaksi karena sudah terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang luas, permukaannya semakin besar. Jadi kesimpulannya obat yang dikunyah lebih efektif bekerja daripada yang langsung ditelan. Oke, obat yang dikunyah lebih efektif untuk apanya? Bekerja atau bereaksi, katakan kelompok Hasnasia, dibandingkan obat yang langsung utuh atau tablet utuh gitu ya. Oke, karena kaitannya dengan apa tadi kelompok Hasnasia? Ya, kaitannya dengan apa? Kenapa harus dikunyah itu tadi? Supaya luas permukaannya Luas permukaannya lebih besar atau lebih banyak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Hasnasia ya. Oke, nanti kita bahas. Silakan boleh nanti yang tuh nanti kelompok lain ya. Biar kita berbagi semuanya. Nanti Bapak periksa tetap kok. Karena yang KPD nanti semua Bapak kumpulkan ya setiap kelompok dan individual. Oke, tadi satu lagi kelompok yang ya. Berarti yang suhu ya sekarang ya. Ya. Oh, luas permukaan. Kenapa? Tidak UPD? Oke, gak apa-apa. Berarti nanti kita tanggapi aja ya hasilnya. Ya kan? Nanti kita kelompok itu dulu ya. Kelompok siapa? Ya, boleh silakan ke depan. Bagian suhu ya. Ayo segera.
Ayo. Baik, silakan. Yang satu di sini apa? Mas diskusikan masalah kehidupan sehari-hari yang proses laju reaksinya dipengaruhi oleh keadaan yang seperti di wacana. Apa menurut kalian? Coklat yang berpengaruh suhu panas atau hangat akan meleleh dibandingkan dengan coklat di suhu dingin. Peningkatan suhu akan menaikkan energi rata-rata molekul dan jumlah fraksi molekul yang mencapai energi pengaktifan bertambah, laju reaksi akan meningkat. Oke, good. Terus berikutnya. Berarti kamu ngambil contohnya coklat ya. Coklat yang dilelehkan dengan suhu panas. Oke, boleh silakan. Di situ ada gambar bagaimana? Ya, pada gambar 1 suhu lebih tinggi hingga tumbukannya lebih besar dibandingkan gambar 2 yang tumbukannya lebih kecil karena suhunya lebih rendah. Oke, terus? Karena mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat. Oke. Panas suhu mempengaruhi amonium nitrat sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat dan mengakibatkan ledakan. Oke, katanya panas atau suhu yang meningkat membuat dia menjadi meledak ya karena faktor suhu berarti ya. Berarti yang terakhir solusinya Suhu panas mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat dan suhu dingin mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih lambat. Maka sebaiknya bahan-bahan dipisahkan dan disimpan di suhu yang sesuai dengan jenis bahan. Oke, good. Kelompoknya adalah katanya karena suhu panas akan mempercepat laju dan suhu dingin memperlambat laju sehingga bahan-bahan harus disimpan dengan kondisi yang sesuai. Oke, good ya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan satu lagi kelompok yang suhu sebelum kita tanggapi semua bagian daripada apa yang kita bahas. Boleh, silakan. Kelompok terakhir yang tidak tampil gak apa-apa, kita nanti akan saling menanggapi bagaimana apa tampilan tadi ya. Silakan langsung. Yuk. Oke, silakan. Kehidupan sehari-hari yang proses laju reaksi menjadi pengaruh oleh keadaan. Contohnya petasan jika diberi api atau suhu panas akan terjadi reaksi. Oke, contohnya petasan katanya yang diberikan suhu panas akan terjadi reaksi. Good. Terus? Apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2? Pada nomor 1 lebih cepat bereaksi dibandingkan pada gambar nomor 2. Oke, nomor 1 lebih cepat bereaksi daripada nomor 2. Berikutnya. Di antara kedua yang di atas, manakah yang akan mengalami reaksi lebih cepat? Nomor 1, karena molekul nomor 1 yang dipanaskan akan meningkat energi kinetik sehingga lebih cepat. Oke, karena nomor 1 itu lebih cepat bertumbukan gitu ya, karena dia faktor tadi ya, baik apa? Suhu. Berikutnya. Dalam kasus ledakan amonium nitrat di atas, bagaimana kaitannya dengan gambar 1 dan 2? Amonium nitrat lebih bereaksi saat ada di suhu yang panas seperti gambar nomor 1. Oke, amonium nitrat tersebut bereaksi pada suhu yang panas. Berikutnya terakhir, solusinya bagaimana? Kesimpulannya, semakin tinggi suhu, semakin cepat dia laju reaksi. Solusinya, senyawa kimia dalam kasus ini amonium nitrat harus disimpan di tempat yang sesuai, di tempat yang sesuai. Oke, berarti si amonium nitrat tersebut atau bahan-bahan itu harus disimpan di suhu yang sesuai sama dengan kelompok yang sebelumnya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Baik, nah sekarang kita akan coba berikan tanggapan ya kepada setiap kelompok yang sudah ke depan. Nah, kira-kira tadi bagaimana tanggapan terhadap kelompok yang pertama tampil tentang orientasi masalah yaitu obat mah? Bagaimana, ada yang berbeda tidak? Kelompok mana sih yang menyebutkan kehidupan sehari-harinya berbeda dengan kelompok yang tadi? Siapa aja? Tadi kan nyebutinnya apa? Gula. Kemudian yang kedua tampil dia menyebutkannya contohnya obat yang lain. Ada lagi yang beda? Apa kalau gini?
Redoxon yang dilarutkan. Oke, contohnya itu ya. Jadi cepat apa kalau gitu? Cepat yang mana? Cepat yang ditumbuk. Oke. Ada lagi yang beda? Oke, berarti kalian mencontohkan bahan-bahan yang ada tadi ya. Itu dia lebih cepat ketika bentuknya bagaimana? Terbuk ya. Oke, nah terus yang tadi kelompok berikutnya yang sudah tadi tampil ke depan, kira-kira bagaimana katanya? Si gambar yang ada di sini dengan dihubungkan dengan teori tumbukan tadi bagaimana? Kelompok yang berbeda ada dengan yang tadi sudah tampil ke depan. Kira-kira nomor 1 itu bagaimana tadi teori tumbukannya? Nomor 1 dibanding nomor 2, Farhan tadi belum ke depan ya. Tadi 4 kelompok yang sudah tampil ke depan ya. Kelompok Farhan belum tampil. Bagaimana kelompok Farhan? Apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2 kaitkan dengan teori tumbukan yang pernah dipelajari? Bagaimana Farhan? Bagaimana Farhan? Farhan nih, gambar 1 tumbukannya tidak efektif. Nah ini tadi di kelompok sebelumnya tidak muncul ya, belum muncul kata ini. Oke, terus sedangkan gambar 2 bagaimana? Oke, nomor 2 tumbukannya efektif. Kenapa Farhan? Nomor 2 konsentrasinya lebih tinggi. Konsentrasi yakin? Luas permukaan ya. Ini udah pengen ke konsentrasi aja ya. Oke, nah jadi luas permukaannya lebih besar ya. Sama sih alasannya ya. Baik, yang berikutnya kira-kira mana berarti yang lebih cepat berdasarkan tadi yang 4 kelompok yang sudah hadir ke depan? Gambar mana? Gambar 2 ya. Berarti gambar 2 ini berarti lebih cepat, atau dengan kata lain bagaimana kaitkan dengan nomor 3 tadi yang sudah tampil? Jadi obat mah itu harus bagaimana? Harus dikunyah karena akan lebih cepat bekerja ya, cepat bereaksi. Contoh lain kalian kalau punya kertas kecil-kecil sama kalau kertas yang gede dibakar, mana yang cepat jadi abu? Yang kecil. Nah itu ya, tadi tidak ada yang mencontohkan itu ya. Oke, gak apa-apa. Baik, berikutnya jadi solusinya bagaimana? Ayo kelompok yang belum tadi tampil ke depan, apakah berbeda gak solusinya? Sama aja? Bagaimana coba, pengen tahu pendapat Linda? Linda kan? Ya, gak kelihatan maskernya. Gimana? Ya, maksudnya gak. Gimana? Oke, kalau dikunyah jadi luas permukaannya lebih besar ya. Oke, nah baik. Nah berikutnya yang faktor suhu tadi yang sudah 2 kelompok yang tampil ke depan ya. Kelompoknya siapa tadi yang tampil ke depan? Bapak sudah catat resumenya. Tadi ternyata bagaimana contoh yang di dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya selain dari ledakan amonium nitrat? Ada yang berbeda gak dengan 2 yang kelompok tadi tampil ke depan, 2 kelompok lainnya? Sama, contohnya apa kamu? Yang kelompoknya Indah? Oke, nah ini tadi ya belum ada yang ke depan, tadi yang tentang makanan yang disimpan di dalam kulkas. Padahal tadi di awal Bapak sudah menampilkan ya, di bagian awal tentang makanan yang disimpan di dalam kulkas itu akan lebih awet ya. Nah itu salah satu dari kita. Berarti faktor apa nih? Berarti Farhan tadi kan belum ke depan. Faktor suhu. Nah bagaimana gambar di sini ada molekul-molekul, gimana Farhan? Di gambar 1 molekul yang dipanaskan akan bereaksi
Oke, lebih bereaksi dan lebih terjadi tumbukan kalau dipanaskan. Ya, oke. Nah, kenapa dipanaskan itu jadi cepat bereaksi? Karena suhunya Ya, karena tadi hubungkan dengan tumbukannya apa? Nah, betul. Siapa tadi yang ikut efektif? Novel, ya. Oh ya, efektif. Iya betul ya. Betul, tadi kan Farhan nyebut efektif. Sekarang nggak nyebutin lagi karena tumbukan efektif. Baik. Nah, itu ya sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Coba kesimpulan yang akan kita tarik Bapak ingin dari kelompok berdasarkan tadi yang sudah tampil ke depan, semuanya sudah mengevaluasi dari jawaban yang sudah kalian punyai ya. Bagian kesimpulannya, Bapak ingin kelompoknya Salma. Apa kesimpulannya? Ayo tinggal dibacakan saja kelompok Salma. Yang untuk yang pertama, yang tentang obat mah. Ayo Niko, dibantu. Atau siapa aja lah kalau kelompoknya Niko dan ini. Sok, siapa yang acungkan tangan? Yang berani kesimpulan? Siapa? Boleh, silakan. Siapa? Noval, boleh Noval. Jadi luas permukaan itu berpengaruh terhadap cepat lambatnya terjadi suatu reaksi kimia. Ya, luas permukaan berpengaruh terhadap cepat lambatnya reaksi kimia. Dan bagaimana yang cepat itu? Yang cepat itu bila luas permukaannya besar seperti misalnya benda yang berbentuk serbuk atau bubuk daripada benda yang bentuknya batang. Oke, jadi luas permukaannya lebih banyak gitu ya. Nah, jadi Bapak ganti katanya lebih banyak sehingga nanti bagiannya dia akan lebih cepat terjadinya apa tuh? Tumbukan. Oke, satu lagi kesimpulan tentang suhu. Siapa yang berani? Ayo, kelompok mana? Boleh nih kelompok ini. Oh, ayo berani aja. Gimana? Semakin tinggi suhu, semakin efektif pula tumbukannya. Kemudian laju reaksinya jadi lebih cepat, ya. Oke, ya. Jadi itu kesimpulan setiap kelompok. Baik, sekarang dari kedua masalah yang sudah ditampilkan di depan tadi, setiap kelompok sudah tampil ke depan dan juga sudah menyampaikan permasalahannya. Kira-kira kesimpulan yang harus kita ambil dari dua permasalahan itu apa? Ya, sekali lagi kita kuatkan. Satu, tentang luas permukaan itu bagaimana? Semakin banyak luas permukaannya, maka akan semakin cepat laju reaksinya, ya. Oke, karena akibat tumbukannya semakin banyak terjadinya tumbukan yang efektif. Bagus. Yang kedua, bagaimana tentang suhu? Semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju reaksinya, semakin banyak terjadinya tumbukan yang apa? Yang efektif, ya. Oke, nah itu ya tadi kesimpulannya sudah ditentukan dan sekarang saatnya untuk melakukan tes ya, post test. Nah, sekarang Bapak kirimkan di grup ya untuk post testnya. Sebentar. Oke, silakan diisi dulu post testnya. Silakan diisi dulu post testnya. Di Google Form ya. Oke, ada yang nggak bawa HP? Bawa ya semua ya, pasti ya. Oke, Farhan nggak bawa? Bawa dong ya. Masa enggak? Silakan. Diisi post testnya.
Oke, masing-masing ya. Sudah? Oke, sudah? Nih di sini Bapak langsung cek siapa yang jawabannya udah langsung kekirim, ya. Silakan submit segera, waktunya 2 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi, silakan langsung di-submit ya kalau sudah selesai. Oke, baru 1 orang yang udah submit. Oke, 2, 3, ya. Oke, 6 langsung ya, cepat ya. 8 dan seterusnya. Baik, silahkan. Sudah ya? Nanti Bapak akan cek setiap, nah terus bertambah 13, 15. Oke, waktunya habis ya. Oke, nah sudah prosesnya sudah selesai. Nah, oke sekarang Bapak tiba akhirnya di bagian penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira Bapak ingin tahu bagaimana respons kalian? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi apa namanya? Bagaimana dengan apa namanya itu LKPD-nya? Sulit? Lumayan ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Setiap LKPD itu menjadi punya kalian ya LKPD-nya nanti. Tapi Bapak kumpulkan dulu untuk Bapak periksa LKPD semuanya ya. Boleh? Ya, beri nama ya. Ya, misalnya di situ kan apa namanya tadi setiap kelompok 3 ya, 3 LKPD. Nah, Bapak ingin tahu setiap kelompok apakah sama nggak jawabannya. Jangan sampai nanti ada beda kelompok tapi beda jawaban ya. Oke, boleh silakan di ketua kelas dikumpulkan nanti ya untuk LKPD-nya. Nah, bagi kalian ya yang apa namanya itu pertemuan depan ya. Besok berarti ya. Besok kita ketemu lagi. Kita akan membahas 2 faktor lainnya. Apa itu? Tunggu saja untuk pertemuan besok ya. 2 faktor yang lain. Karena hari ini kita sudah membahas berapa faktor? Yaitu apa saja? Luas permukaan dan suhu ya. Faktor yang mempengaruhi lajunya. Kemudian besok insya Allah kita akan belajar lagi dengan 2 faktor yang lain. Nah kemudian ya untuk penugasan. Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak? Bisa? Oh jadi mikir semuanya. Oke. Nah baik kalau seperti itu ya. Nanti Bapak tetap ya akan memberikan penugasan dikirim di grup bagi yang masih apa namanya itu masih belum paham ya. Nanti Bapak kirim di grup untuk penugasannya ya sama Google Form juga. Nanti dikirim di grup, kemudian nanti boleh diisi ya. Itu untuk penugasan bagi kalian yang mungkin masih bingung ataupun yang sudah juga gak apa-apa, boleh diisi penugasan tersebut ya. Supaya Bapak tahu sejauh mana lagi kalian bisa menguasai hal tersebut. Oke, nah untuk hari ini
kita cukupkan ya, sudah pas 8.20 ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas semua perhatian anak-anak. Kita applause dulu semuanya. Oke, good ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan besok ada yang tampil beda lagi ya, bukan yang kelompok yang tadi tampil ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.